Hari pertama dibuka, wisata Pantai Ancol mulai ramai. Antrian kendaraan terlihat di pintu gerbang masuk Pantai Ancol sepanjang 500 meter. Pihak Ancol memberlakukan pemeriksaan dengan protokol kesehatan ketat. Petugas tiketing dilengkapi dengan pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Hari pertama dibukanya kawasan wisata Pantai Ancol, pengelola pun memberlakukan pembatasan kapasitas jumlah pengunjung 50% dan penjagaan ketat petugas keamanan. Hari ini Kebun Binatang Ragunan juga resmi beroperasi kembali. Meski terbilang sepi, beberapa pengunjung sudah mulai berdatangan sejak pukul 8 pagi dengan wajib menaati protokol kesehatan. Seperti melalui cek suhu tubuh, wajib memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak hanya itu, akses keluar masuk pun dibatasi, yakni hanya dapat dilakukan melalui pintu barat dan utara. Pembelian tiket pun hanya dapat dilakukan via online. Kebun Binatang Ragunan yang semula dapat dikunjungi sebanyak 8.000 orang per hari, kini dibatasi hanya sebanyak 1.000 orang saja. Seperti apa suasana akhir pekan di Kebun Binatang Ragunan dan juga Pantai Ancol? Kita telah terhubung dengan Vena Kintan di Ragunan dan Tiara Harahap di Ancol. Kita menuju Tiara Harahap terlebih dahulu di Ancol. Tiara, seperti apa suasana di sana? Baik, kita ke Vena dulu terlebih dahulu. Maaf Tiara. Putri dan juga pemirsa. Ya, Vena, lanjutkan. Ya, Putri dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari pertama dibukanya sejumlah tempat wisata di wilayah Jakarta selama masa transisi dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, di Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Putri dan juga pemirsa, ini juga hari ini sudah mulai buka. Dan kalau tadi kami memantau sejak pagi tadi, ini dari pintu gerbang masuk Ancol sempat terjadi antrian kendaraan sepanjang 500 meter karena memang ada sejumlah pemeriksaan dan juga protokol kesehatan baru yang ditetapkan oleh pengelola dari Ancol sendiri. Seperti mulai dari masuk ke gerbang Ancol, ini dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, begitu apabila ditemukan suhu tubuhnya melebihi dari 37,3 derajat, ini tentu tidak diperkenankan untuk masuk atau mengakses ke dalam Ancol. Nah, kemudian juga setelah diperiksa suhu tubuhnya, Putri dan juga pemirsa, ini pengunjung diperiksa apakah memang sudah menggunakan masker, karena memang ini kawasan ini adalah kawasan yang wajib bermasker, begitu. Kemudian dicek berkas tiketnya ini yang harus dipesan secara online, karena memang saat ini di Ancol sendiri tidak bisa melakukan pemesanan tiket secara on the spot, begitu, dan pemesanan bisa dilakukan secara online atau H-1 sebelum berangkat. Nah, Putri dan juga pemirsa, kami tim di sekitar Ancol tadi sempat melakukan pemantauan di beberapa wahana di wilayah Ancol. Seperti contohnya di Pantai Ancol, tadi pagi juga kami melihat ini ada sejumlah pengunjung yang beraktivitas pagi tadi, baik untuk bersepeda, kemudian juga jogging, dan juga berolahraga pada pagi hari ini. Tadi kami memantau cukup ramai. Namun pada saat kami memantau ke beberapa tempat-tempat wisata, seperti contohnya ini di Ocean Dream Samudra, ini nampaknya masih sepi tadi, Putri. Kemudian juga kami beralih ke tempat wisata berikutnya, yaitu di SeaWorld. Ini juga terpantau masih sepi, tapi kami melihat sudah ada sejumlah pengunjung yang berdatangan ke lokasi SeaWorld. Nah, saat ini tempat saya mengabarkan yaitu di Dufan, ini juga kami memantau sudah ada sejumlah pengunjung yang datang, begitu, bersama keluarga, kemudian juga bersama teman-teman. Ini tadi sudah masuk, dan memang di Dufan sendiri ini ada protokol kesehatan lagi. Selain di pintu masuk Ancol, ini dilakukan pemeriksaan juga satu persatu, dan harus menerapkan jaga jarak sekitar 1,5 hingga 2 meter. Kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh juga, dan diperiksa ini berkas-berkas online, dan wajib untuk men-scan
melalui barcode yang sudah tersedia atau diberikan dari pihak Ancol sendiri. Nah, kalau di Dufan ini memang banyak sekali wahana yang bisa dinikmati, namun kalau siang hari ini masih sepi, tapi sudah ada aktivitas mulai berfungsi pada hari ini, Putri dan juga pemirsa. Dan memang untuk mekanisme pembeliannya ini yang bisa Anda akses bagi sejumlah pengunjung yang ingin berwisata ke Taman Impian Jaya Ancol. Ini Anda harus membeli secara online H-1, kemudian pengunjung memang dibatasi di sini hanya 50%, sehingga apabila Anda menemukan saat Anda membeli tiket, ini tiketnya penuh, tentu itu karena dibatasi oleh dari pihak pengelola dari Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian setelah itu ada yang tidak diperbolehkan untuk masuk ke tempat wisata ini seperti anak usia di bawah 5 tahun, kemudian juga usia di atas 50 tahun, serta ibu hamil ini tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat wisata. Nah, jam operasionalnya pun sama. Untuk Pantai Ancolnya sendiri ini beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Sementara untuk Dufan sendiri, SeaWorld dan juga Ocean Dream Samudra ini beroperasi dari pukul 9 atau 10 pagi sampai pukul 5 sore nanti. Dan tentunya hanya yang memiliki KTP DKI saja yang diperkenalkan untuk masuk ke wilayah Taman Impian Jaya Ancol. Sementara demikian, Putri, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Vena melaporkan dari Ancol. Kita menuju Tiara di Ragunan. Tiara, seperti apa suasana di sana? Apakah sudah mulai ramai? Putri dan juga pemirsa, sejak tadi dibuka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di Kebun Binatang Ragunan ini memang sudah mulai didatangi oleh para pengunjung. Dan karena bertepatan dengan akhir pekan, memang tadi pengunjung yang datang ini didominasi oleh remaja, kemudian juga ada pesepeda. Nah, memang tidak terlalu ramai begitu ya jika kita bandingkan dengan sebelum pandemi tentunya. Karena jika sebelum pandemi ini Kebun Binatang Ragunan biasanya bisa menampung sebanyak 8.000 pengunjung. Namun untuk saat ini hanya dibatasi sebanyak 1.000 pengunjung saja. Nah, tentunya untuk para pengunjung yang memang sudah hadir di sini harus menaati adanya protokol kesehatan yang berlaku seperti melakukan pengukuran suhu tubuh begitu ya, yang dimana di Ragunan ini sendiri dibatasi sebanyak 37,5 derajat Celcius. Nah, setelah melakukan pengukuran suhu tubuh, Putri dan juga pemirsa, kemudian para pengunjung ini juga harus memverifikasi tiket mereka karena memang selama PSBB transisi ini di Kebun Binatang Ragunan ini hanya melayani tiket pembelian secara online dan itu wajib hanya bagi warga DKI Jakarta saja, sehingga memang harus menyertakan KTP DKI Jakarta. Setelah melakukan verifikasi tiket, kemudian pengambilan J-Card dan juga transaksi untuk kartu J-Card sendiri untuk mempermudah transaksi selama di dalam Kebun Binatang Ragunan tentunya. Nah, tidak hanya itu, satu lagi protokol kesehatan yang memang harus dilakukan oleh para pengunjung, yakni melakukan cuci tangan tentunya. Selain menggunakan masker, tentunya para pengunjung ini disediakan tempat cuci tangan beserta sabunnya juga yang memang harus dan wajib untuk digunakan begitu ya. Tidak hanya tempat cuci tangan, sebenarnya untuk di depan tadi, di tempat pengukuran cek suhu tubuh ini juga ada hand sanitizer untuk melengkapi dan juga memastikan agar pengunjung yang datang ke Kebun Binatang Ragunan ini sudah benar-benar sehat dan juga steril begitu. Selesai melakukan cuci tangan, ini pengunjung akan diarahkan untuk masuk. Nah, Putri dan juga pemirsa, karena masa PSBB transisi ini untuk di Kebun Binatang Ragunan ini hanya terdapat 2 akses masuk, yakni di pintu barat dan juga pintu utara. Untuk saat ini, Putri, saya kebetulan berada di pintu utara 2, begitu tempat masuknya para pengunjung yang berjalan kaki begitu ya. Karena memang untuk parkiran ini sendiri juga dipisahkan begitu, parkiran mobil dan juga parkiran motor, sehingga untuk pejalan kaki sendiri tempat di mana kami melewati ini adalah di pintu utara 2. Nah, setelah mengambil kartu J-Card, ini seperti yang saya pegang saat ini, kemudian barulah para pengunjung ini harus menginjak terlebih dahulu karpet disinfektan. Memang diwajibkan begitu ya agar memastikan kembali bahwa pengunjung ini steril dari bagian atas maupun juga kaki. Jadi pengunjung wajib untuk menginjak karpet disinfektan ini, barulah kemudian mengetap secara mandiri kartu sebelum kembali memasuki wilayah atau kawasan di Kebun Binatang Ragunan ini. Sementara demikian, Putri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih informasinya Tiara Harahap dari Ragunan. Sebelumnya ada Vena Kintan dari Ancol. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, para pengunjung Pantai Kuala Pedawaraya, Kabupaten Aceh Timur mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan menjaga jarak. Informasinya akan hadir sesaat lagi.